Dalam konteks organisasi modern, sistem pengendalian manajemen merupakan salah satu komponen vital yang menentukan keberhasilan strategi dan efektivitas operasional perusahaan. MCS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, tetapi juga sebagai alat koordinasi, komunikasi, dan motivasi dalam mengarahkan seluruh sumber daya organisasi menuju pencapaian tujuan strategis. Menurut Anthony dan Govindaravan 2014, sistem pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Dengan demikian, MCS berperan untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan di seluruh bagian organisasi selaras dengan visi, misi, serta sasaran yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, efektivitas suatu MCS ditentukan oleh karakteristik yang melekat di dalamnya. Karakteristik-karakteristik ini menjadi landasan dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pengendalian agar sesuatu dengan dinamika organisasi dan lingkungan bisnis yang terus berubah. Berikut adalah beberapa karakteristik utama sistem pengendalian manajemen secara mendalam. Yang pertama ada berorientasi pada tujuan atau goal oriented. Ciri paling mendasar dari sistem pengendalian manajemen adalah berorientasi pada tujuan organisasi. Seluruh proses pengendalian, baik dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi, harus diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran strategi perusahaan. Dalam organisasi yang efektif, setiap unit kerja memiliki target yang jelas dan terukur, seperti target laba, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, atau efisiensi biaya. MCS berperan memastikan bahwa setiap aktivitas individu dan tim mendukung pencapaian tujuan tersebut. Sebagai contoh, dalam perusahaan manufaktur, pengendalian manajemen dapat diterapkan melalui pengawasan terhadap standar biaya produksi dan tingkat efisiensi tenaga kerja untuk memastikan laba sesuai dengan target. Yang kedua, terintegrasi dengan proses manajerial. Sistem pengendalian manajemen tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pengendalian yang efektif harus berjalan seiring dengan proses perencanaan dan pelaporan agar informasi yang dihasilkan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, hasil evaluasi kinerja yang diproses dari MSC digunakan oleh manajemen dalam menyusun rencana strategis periode berikutnya. Dengan kata lain, pengendalian berfungsi sebagai sistem umpan balik atau feedback system yang yang memberikan informasi bagi perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Yang ketiga, memiliki standar dan ukuran kinerja yang jelas. Salah satu karakteristik penting dari MCS adalah keberadaan standar kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai hasil kerja aktual. Standar ini dapat berupa ukuran kuantitatif, misalnya target pendapatan, biaya produksi, atau tingkat efisiensi, dan kualitatif seperti kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, atau inovasi. Tanpa standar kinerja yang jelas, sistem pengendalian tidak dapat berfungsi secara efektif karena tidak ada acuan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, penetapan standar yang realistis dan dapat diukur menjadi salah satu elemen kunci keberhasilan MCS.
Yang keempat, berbasis informasi yang akurat dan relevan. MCS bergantung pada Sistem Informasi Manajemen atau Management Information System (MIS) yang menyediakan data akurat, relevan, dan tepat waktu. Informasi ini menjadi dasar dalam proses perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Dalam era digital, teknologi informasi berperan besar dalam meningkatkan kualitas pengendalian manajemen. Penggunaan Board Digital System Enterprise Resource Planning atau ERP dan Big Data Analytics memungkinkan manajer untuk memantau kinerja organisasi secara real-time dan mengambil tindakan korektif dengan cepat. Yang kelima, melibatkan semua tingkat manajemen. Sistem pengendalian manajemen yang efektif harus melibatkan seluruh tingkat organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga level operasional. Manajemen puncak berperan dalam menetapkan strategi dan kebijakan umum pengendalian. Manajemen menengah bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan memastikan keterpaduan antar departemen. Manajer bawah atau supervisor berperan langsung dalam memantau pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan memberikan laporan kepada tingkat yang ada di atas. Keterlibatan seluruh tingkatan organisasi menciptakan sinergi dan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keenam, bersifat adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Lingkungan bisnis yang dinamis seperti kemajuan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, atau fluktuasi ekonomi global menuntut sistem pengendalian manajemen yang adaptif dan fleksibel. Sistem pengendalian yang terlalu kaku akan membuat organisasi sulit beradaptasi terhadap perubahan dan menghambat inovasi. Oleh karena itu, MCS harus dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan baru tanpa mengurangi efektivitasnya. Sebagai contoh, perusahaan yang sebelumnya berfokus pada efisiensi biaya mungkin perlu mengubah sistem pengendaliannya menjadi berorientasi pada inovasi dan digitalisasi untuk menghadapi persaingan global. Yang ketujuh mengandung unsur partisipasi dan akuntabilitas. MCS yang baik menekankan pada partisipasi aktif dari seluruh organisasi dalam proses perencanaan dan evaluasi kinerja, melibatkan karyawan dalam penetapan target dan indikator. Kinerja akan meningkatkan rasa memiliki atau sense of ownership terhadap tujuan organisasi. Selain itu, sistem pengendalian juga harus menegaskan akuntabilitas atau accountability, yaitu kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pencapaian hasil tertentu. Dengan demikian, setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Yang kedelapan, menggunakan mekanisme umpan balik atau feedback mechanism. Pengendalian manajemen bekerja berdasarkan prinsip umpan balik, di mana hasil aktual dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Bila terdapat penyimpangan, varians, maka manajemen melakukan analisis penyebab dan mengambil tindakan korektif. Mekanisme umpan balik tidak hanya bertujuan memperbaiki kesalahan, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas proses kerja di masa depan.
Proses ini mencerminkan adanya siklus pembelajaran organisasi atau organizational learning yang berkelanjutan. Yang kesembilan, mendorong efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah mencapai efisiensi atau penggunaan sumber daya secara optimal dan efektivitas ya atau pencapaian tujuan organisasi secara tepat. Efisiensi tercapai apabila biaya dan waktu yang digunakan dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas, dan efektivitas dicapai jika hasil kerja sesuai dengan standar dan mendukung strategi perusahaan. Dengan demikian, MCS membantu organisasi dalam menyeimbangkan antara penghematan biaya, kualitas, output, dan kepuasan stakeholder. Yang ke-10 dan yang terakhir, memiliki unsur motivasi dan pembelajaran. Sistem pengendalian yang efektif tidak hanya bersifat represif atau mengawasi dan menghukum, tetapi juga bersifat konstruktif dan motivasi melalui sistem penghargaan reward system yang adil dan transparan. Karyawan didorong untuk meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, sistem hukum atau punishment diberlakukan untuk mencegah pelanggaran terhadap standar kerja. Lebih dari itu, MCS berfungsi sebagai alat pembelajaran organisasi atau learning tool karena setiap proses evaluasi memberikan wawasan baru bagi peningkatan strategi dan operasional perusahaan. Jadi, secara keseluruhan, sistem pengendalian manajemen atau MCS merupakan elemen fundamental dalam memastikan tercapainya tujuan strategi organisasi. Karakteristik utamanya mencakup orientasi pada tujuan, keterpaduan dengan proses manajerial, kejelasan standar kinerja berbasis informasi yang akurat, melibatkan seluruh level manajemen, adaptif terhadap perubahan, menekankan partisipasi dan akuntabilitas, serta mengandung mekanisme umpan balik dan motivasi. Penerapan karakteristik tersebut secara konsisten akan membantu organisasi membangun sistem pengendalian yang efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di tengah lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis.